Baik, halo semua. Kenalkan kami dari Kelompok 17. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai rancangan jaringan yang telah kami buat yaitu pada Gedung Perpustakaan Utara Kampus Jimbaran. Selanjutnya, baik sebelumnya perkenalkan saya Nyoman Tiasti dengan NIM 24085610228 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Imade Udena Yudisaram dengan NIM 240856192. Perkenalkan, saya Kadek Jenarta Diguna Winata dengan NIM 240866194. Perkenalkan, nama saya Ricardo Rafa Wibisono dengan NIM 24085611102. Baik, selanjutnya itu latar belakang, di mana salah satu fasilitas kampus yang sangat bergantung pada jaringan komputer adalah perpustakaan. Perpustakaan di Universitas Udayana bukan hanya tempat untuk meminjam dan membaca buku saja, tetapi juga menjadi pusat layanan berbasis digital. Di dalamnya berisi fasilitas seperti akses internet, ruang diskusi, ruang komputer, dan layanan pengecekan penelitian. Aktivitas-aktivitas tersebut tentunya memerlukan koneksi jaringan yang stabil agar dapat berjalan dengan lancar. Jaringan yang stabil dan berkecepatan tinggi merupakan kebutuhan dasar untuk perpustakaan. Namun, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, ditemukan beberapa masalah, yaitu yang berupa keterbatasan kapasitas akses point, serta kerusakan perangkat akibat masalah eksternal seperti sambaran petir. Oleh karena itu, perancangan ulang jaringan komputer dengan pendekatan topologi yang tepat, logis, dan terbukti fungsional sesuai kebutuhan perpustakaan sangat penting untuk dilakukan agar sistem perpustakaan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, baik, selanjutnya itu tujuan dari proyek ini. Yang pertama adalah merancang usulan topologi jaringan serta spesifikasi perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan operasional perpustakaan Universitas Udayana. Yang kedua, itu membuat rancangan skema IP addressing yang efisien dan terstruktur dengan menggunakan metode Variable Length Subnet Mask atau VLSM. Kemudian, yang ketiga, menyusun rencana konfigurasi jaringan yang diperlukan untuk mendukung fungsionalitas dan keamanan sistem jaringan perpustakaan. Yang keempat, mengimplementasikan desain jaringan pada software Cisco Packet Tracer. Dan yang kelima, yaitu melakukan pengujian terhadap hasil simulasi jaringan untuk mengevaluasi desain telah sesuai atau tidak. Kemudian, manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah yang pertama itu manfaat akademis, di mana proyek ini memberikan pengalaman langsung dalam menganalisis kebutuhan jaringan, merancang topologi, serta menerapkan perencanaan IP menggunakan metode VLSM, sehingga mahasiswa mendapatkan pemahaman langsung terkait proses perancangan jaringan di dunia nyata. Yang kedua, yaitu manfaat operasional, di mana rancangan jaringan yang diusulkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas konektivitas dan memastikan jaringan stabil untuk mendukung layanan perpustakaan. Selanjutnya, nah, berdasarkan dari pendataan yang telah kami lakukan, jumlah ruangan pada tiap lantai berbeda-beda. Pada lantai 1 terdapat 4 ruangan, dan lantai 2 memiliki 2 ruangan, serta lantai 3 memiliki 3 ruangan. Jenis ruangan yang terdapat pada seluruh lantai meliputi ruang tata usaha, ruang rapat, ruang diskusi, ruang komputer, ruang penelitian, musola, serta toilet. Pada lantai 1, bagian administrasi menggunakan 1 PC untuk mendata mahasiswa yang masuk ke perpustakaan. Kemudian pada ruang tata usaha menggunakan 3 PC dan 3 printer. Pada ruang komputer menggunakan PC sebanyak 48 PC, serta ruang penelitian yang memiliki 3 PC dan 1 printer. Baik, selanjutnya pada rancangan jaringan yang diterapkan di Perpustakaan Gedung Utara, terdapat total 5 akses point dan 7 switch yang tersebar pada 3 lantai dengan pembagian sebagai berikut. Pada lantai 1, terdapat 1 akses point dan 3 switch yang melayani area administrasi, tata usaha, ruang komputer, dan ruang penelitian. Pada lantai 2, terdapat 2 akses point dan 2 switch yang mendukung kebutuhan jaringan pada ruang diskusi dan area kerja mahasiswa. Dan pada lantai 3, terdapat 2 akses point dan 2 switch yang melayani area diskusi, pertemuan, dan aktivitas pendukung lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah pada rancangan jaringan yang telah kami buat untuk perpustakaan Gedung Utara terdapat 6 akses point, 3 router, dan 6 switch. Pada lantai pertama terdapat 1 akses point, 1 router, dan 3 switch yang melayani area administrasi, tata usaha, ruang komputer, dan ruang penelitian. Pada lantai kedua terdapat 2 akses point, 1 router, dan 2 switch yang mendukung kebutuhan jaringan pada ruang diskusi dan kerja mahasiswa. Dan pada lantai ketiga terdapat 3 akses point, 1 router, dan 1 switch yang melayani area diskusi, pertemuan, musyawarah, dan aktivitas pendukung lainnya. Selanjutnya adalah pada rancangan pada lantai ke-1 ini, kami berikan sebuah router dan 1 akses point, 1 router, dan 3 switch.
Perubahan ini dilakukan karena lantai 1 merupakan pusat distribusi jaringan yang menerima koneksi berlangsung dari jaringan utama melalui OTB dan media converter. Penempatan router pada lantai 1 berfungsi untuk mengatur distribusi alamat IP atau DHCP serta mengelola lalu lintas jaringan sebelum koneksi diteruskan ke switch dan perangkat di lantai berikutnya. Selain itu, sebagian besar aktivitas pada lantai 1, khususnya ruang komputer, menggunakan koneksi kabel LAN, sehingga ketergantungan terhadap akses point menjadi lebih rendah dibandingkan lantai lainnya. Oleh karena itu, satu akses point dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan akses nirkabel. Sementara peran pengelolaan jaringan lebih difokuskan pada router dan switch yang ada. Pada perancangan jaringan lantai 2 dilakukan penambahan satu perangkat router tanpa mengubah jumlah akses point, yaitu tetap sebanyak 2 akses point. Dengan demikian, konfigurasi perangkat pada lantai 2 mengalami perubahan dari 2 akses point dan 2 switch menjadi 2 akses point, 1 router dan 2 switch. Penambahan router di lantai 2 bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan lalu lintas jaringan serta memisahkan pengaturan jaringan lantai 2 dan lantai lainnya. Router ini berperan sebagai pengatur distribusi koneksi dari backbone dari lantai 1 sebelum diteruskan ke switch dan perangkat klien ke lantai 2. Pada perancangan lantai ketiga, dilakukan penyesuaian jumlah perangkat serta penambahan satu router dan satu akses point. Yang awalnya konfigurasi perangkat pada lantai 3 berubah dari 2 akses point dan 2 switch menjadi 3 akses point, 1 router dan 1 switch. Penambahan akses point dilakukan untuk meningkatkan cakupan jaringan nirkabel, mengingat lantai 3 digunakan sebagai area diskusi, ruang pertemuan dan musyola, serta aktivitas pendukung lainnya akan membutuhkan akses WiFi dan di beberapa titik. Penambahan router pada lantai ini berfungsi untuk mengatur distribusi koneksi jaringan dari backbone serta mengelola lalu lintas data sebelumnya diteruskan ke perangkat klien. Pada rancangan baru, setiap lantai kini dilengkapi dengan router sendiri. Hal ini memberikan pemisahan pengelolaan jaringan per lantai, sehingga distribusi alamat IP dan lalu lintas data menjadi lebih terkontrol dibandingkan rancangan lama yang sepenuhnya bergantung pada switch. Rancangan baru menyesuaikan jumlah akses point, router, dan switch berdasarkan fungsi ruangan. Pada lantai pertama difokuskan pada koneksi LAN, yaitu dalam ruang komputer. Lantai kedua difokuskan pada area diskusi dan kerja mahasiswa. Pada lantai ketiga difokuskan pada area diskusi, meeting hall, dan musyola. Pendekatan ini membuat pengguna perangkat menjadi lebih efisien dan tepat guna dibandingkan rancangan lama yang bersifat lebih umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topologi yang digunakan pada rancangan jaringan ini. Yang dimana pada rancangan jaringan ini kami menggunakan topologi linear, lebih tepatnya DC chain, yang dimana topologi ini itu sesuai dengan struktur bangunan seperti perpustakaan ini, yang dimana nantinya itu akan membentuk suatu jaringan yang ada di dalamnya, yaitu berisi tentang mengenai perangkat utama seperti router yang akan dihubungkan secara berantai, misalnya dari router lantai 1 kemudian terhubung ke router lantai 2, dari lantai 2 itu terhubung ke lantai 3. Mungkin bisa di next. Baik, berikutnya adapun spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk membuat rancangan jaringan ini. Yang pertama itu ada router, yang dimana merek yang digunakan yaitu dari Cisco 1841, dan kemudian ada switch juga yang dari Cisco juga, kemudian ada access point dari Cisco juga, dan kabel UTP Cat 6 itu bermerek NYK. Oke, selanjutnya mengenai konfigurasi jaringan. Yang pertama itu ada penerapan IP router per lantai, yang dimana di sini kita akan menetapkan untuk IP dari router lantai 1 sampai dengan lantai 3 seperti yang terlihat di gambar, yang dimana router lantai 1 itu memiliki interface fast Ethernet 0/0, lantai 2 juga seperti itu, dan lantai 3. Dan untuk IP address yang digunakan yaitu lantai 1 itu 192.168.1.100, untuk di lantai 2 itu 192.168.2.100, dan untuk di lantai ketiga itu 192.168.1.3.100, dan netmask yang digunakan seperti yang terlihat di gambar yaitu 255.255.255.128,
Begitu juga dengan lantai yang kedua, dan untuk lantai yang ketiga itu 255.255.255.0, yang dimana ini merupakan gateway dari masing-masing lantai tersebut. Bisa di next. Oke, selanjutnya ke koneksi backbone antar router, yang dimana koneksi router ini dari lantai 1 ke lantai 2 itu menggunakan IP address sebagai berikut, yang dimana router R0 itu routernya lantai 1 dengan IP address 10.0.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.252, dan untuk lantai 2 itu routernya berkode R2 yang dimana IP address-nya itu 10.0.12.2 dengan subnet mask yang sama. Dan selanjutnya itu ada koneksi router dari lantai 2 ke lantai 3 yang dimana menggunakan IP address pada router yang kedua di serial 3/0 nya itu 10.0.23.1, dan untuk router yang di lantai 3 itu menggunakan IP address 10.0.23.2 dengan subnet mask yang sama. Oke, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Pecah blok IP utama 192.168.00/22 menggunakan teknik tersebut, dan blok utama yang memiliki kapasitasnya 150 host yang sudah lebih dari cukup untuk menampung kebutuhan 300 lebih host. Ini dipecah untuk menciptakan segmentasi per lantai. Segmentasi lantai untuk lantai 1 yaitu dialokasikan sebanyak 254 host, yaitu pada 192 dengan prefix 192.168.3.0. Kemudian ada segmentasi untuk lantai 1 dan 2 menggunakan prefix /25 yang yaitu 192.168.1.0 dan 192.168.2.0, masing-masing menyediakan 126 host. Nah, untuk koneksi antar router, untuk koneksi ini yaitu point to point antar router, yaitu menggunakan prefix yang paling sedikit yaitu /30, karena kita hanya membutuhkan 2 alamat IP per link. Nah, dengan PSLMC ini kami memastikan penggunaan IP yang optimal, menghindari pemborosan, dan menciptakan batas logis yang jelas antar lantai. Nah, setelah skema kompilasi jaringan tersebut, selanjutnya adalah untuk melayani ratusan user dan mengatasi masalah IP konflik, kami mengaktifkan DHCP server pada router core. Nah, DHCP ini memancarkan range IP yang sudah kami tentukan secara otomatis, seperti 192.168.1 sampai 192.168.1.162 untuk lantai 1. Selanjutnya. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana simulasi dari apa yang sudah kita buat di paket tracer. Oke, yang seperti teman-teman tadi sudah jelaskan di awal, kita sudah tahu bahwa gedung perpustakaan utara ini tuh terdiri dari 3 lantai. Artinya konsep dari VLSM kita tadi pada rancangan ini tuh adalah membagi kategori host berdasarkan lantainya. Jadi ada lantai 1 itu beda dengan lantai 2, beda dengan lantai 3. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita di router 1, 2, dan 3 itu memiliki gateway yang berbeda. Ini untuk lantai 1, lantai 2 itu ada 192.168.2.100, dan lantai 3 itu ada 192.168.3.100. Seperti yang sudah dijelaskan. Nah, untuk sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari rancangan kami ini. Pertama, kami di sini diawali dari ISP dari USD-nya, habis itu dialirkan atau diarahkan menuju ke router core lantai 1, di mana dari router core lantai 1 ini diarahkan menuju ke lantai 2, dan dari lantai 2 ke lantai 3. Untuk itu coba kita cek konektivitasnya dari lantai 1 ke lantai 2. Dan di sini sukses bacanya. Statusnya sukses. Berarti lantai 2 dengan lantai 3 ini sudah terhubung.
Selanjutnya jika lantai 2 ke lantai 3 sukses. Nah, di sini ada masalah jika misal kita cek konektivitas lantai 3 dengan lantai 1, maka dia di situ akan statusnya akan menjadi valid. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di sini router lantai 3 dengan lantai 1 itu tidak terhubung langsung. Makanya ketika kita cek konektivitasnya, dia tidak akan menampilkan hasil yang valid. Namun hal itu akan tidak terlalu berpengaruh kepada data yang kita kirim dari end device lantai 3 ke lantai 1, karena di sini saya sudah memasang routing agar data ketika kita mencek konektivitasnya, si data dari lantai 3 ini akan masuk dulu ke lantai 2, baru ke lantai 1 melalui router lantai 2. Jadi dia akan transit seperti itu. Nah, untuk itu coba kita cek dari end device yang ada di lantai 3 menuju lantai 1. Misalnya di laptop yang ini. Menuju ke PC yang ada di Turnitin Room. Nah, bisa jadi karena di paket tracer ini sering terjadi beberapa error, maka hasil yang akan ditampilkan untuk pertama kali itu valid. Coba kita lakukan ulang sekali lagi. Tadi laptop yang ini dengan PC ini. Setelah saya coba lagi berulang kali, dan hasil akhirnya menjadi successful. Ini menunjukkan bahwa end device dari lantai 3 menuju lantai 1 telah sukses untuk dihubungkan. Untuk mencoba, mari kita mencoba untuk end device yang lainnya. Gimana kalau misalnya kita mengcek antara hubungan si end device lantai 3 dengan lantai 3 yang lainnya. Oke, sukses. Bagaimana jika lantai 3 dengan lantai 2? Oke, ini seperti yang tadi yang pertama. Prosesnya kita lakukan lagi hingga dia sukses. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, kalau misalnya terdapat dua macam konektivitas jaringan. Yang pertama itu ada yang menggunakan switch, itu ada di pojok ruangan lantai 2 gedung utara kalau teman-teman sadar, dan ada 2 access point. Nah, coba kita cek konektivitasnya dengan mengirimkan mail seperti ini. Nah, kita akan ngecek untuk end device di lantai pertama. Oh ya, di sini juga terdapat lab komputer, yang dimana di lab komputer ini seharusnya ada kurang lebih 50 unit komputer yang terhubung dengan switch yang ada di lantai 1. Untuk itu, di sini kita akan melakukan cek konektivitas end device-nya. Kita coba. Ya, sukses. Saya si komputer dengan lantai yang lain. Sering error, tapi kita coba aja. Oke, sukses. Oke, sekian simulasi paket tracer yang bisa saya sampaikan dari rancangan kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke rekan saya. Nah, dari rancangan tersebut, berapa harga yang bisa kami berikan, yaitu bisa dilihat pada gambar slide di presentasi ini, yaitu sekitar router itu diperlukan 4 buah dengan harga total 6 juta, switch harga total 4,5 juta, access point 30 juta, dan sebanyak 6 buah, dan kabel UTP Cat 6, yaitu 2 buah sebanyak 1,3 juta, dan instalasi dan konfigurasi jaringan yang memakan biaya 5 juta, dan dengan total tersebut adalah 46,8 juta. Dari seri survei yang telah kami lakukan pada Pustakaan Gedung Universitas Udayana Jimbaran yang memiliki kebutuhan jaringan cukup kompleks dan tergantung pada koneksinya di UST. Nah, dari ini dapat dikembangkan terutama mengenai keterbatasan akses point, benturan IP address, dan potensi SFOF, serta kerusakan akibat faktor eksternal seperti sambar listrik. Rancangan ini kami usulkan menggunakan topologi linear DC chain yang disesuaikan dengan struktur gedung perpustakaan. Kami juga menggunakan PLSM untuk membagi jaringan pada perpustakaan menjadi perlantai, dilakukan secara terpisah dengan penanganan IP. Nah, dari pengujian yang kami menggunakan, yang telah dipaparkan oleh teman saya menggunakan siswa packet tracker, hasil implementasi ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat telah terhubung dengan baik dengan layanan DHCP yang sesuai perencanaan, konektivitas terlantai dan antar jaringan backbone telah berfungsi dengan baik dan stabil. Oleh itu, rencana jaringan yang kami usulkan dapat dibilang sudah mampu memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional perpustakaan utara. Nah, sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan terima kasih.